Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1456. Tidak ada yang diizinkan pergi hari ini. Pendekar pedang itu mengirim Tyson Woods keluar dari jalan Harvey York dengan satu tendangan. Saya telah mengecewakan Anda, CEO York. Tyson menyeka darah dari mulutnya, lalu berjuang untuk bangkit kembali. Anda harus pergi. Saya akan menutupi punggungmu. Kau hanya berada di SWAT camp untuk sesaat. Masih banyak hal yang belum kau pelajari. Kau sudah cukup layak untuk apa yang bisa kau lakukan di sini. Harvey mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Tyson. Pada kesempatan langka ini, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Tyson gemetar, matanya dipenuhi kegembiraan. Satu hal yang paling dia sesali sepanjang hidupnya adalah meninggalkan SWAT camp lebih awal. Untuk mendapatkan kesempatan mengambil salah satu pelajaran dari kepala instruktur, Tyson tidak menyesal lagi. Stray Dog dengan dingin terkekeh di samping setelah mendengar kata-kata Harvey. Prince York, apakah otakmu mati? Apakah kau bahkan tahu siapa ini? Dia adalah Raja Pedang di 8 Raja Surgawi Star Chaebol dari negara H. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi lawannya? Dia bisa memotongmu menjadi dua dengan satu ayunan. Raja Pedang dengan tenang menatap Harvey dan berkata, kau memiliki keberanian. Aku akan membuatnya sangat cepat untukmu kalau begitu. Pedangnya kemudian diarahkan ke arah Harvey. Tyson dan yang lainnya merasakan tekanan yang tak terkatakan pada saat ini. Itu adalah perwujudan dari niat membunuh. Jika itu masalahnya, maka aku akan membuatnya cepat untukmu juga. Harvey tersenyum tanpa memberikan jawaban langsung, lalu mengambil pedang dari tangan Tyson. Perhatikan baik-baik, Tyson. Beginilah caramu menggunakan pedang dari SWAT camp. Harvey menunjukkan tampilan seorang guru. Raja Pedang di depan Harvey menunjukkan ekspresi sedingin es. Kapan orang biasa bahkan pamer di depannya sejauh ini? Raja Pedang kemudian menghunus dan mengayunkan pedangnya ke depan di saat berikutnya. Jika kau ingin mati, aku akan mengirimmu ke jalan bahagiamu. Sebelum suara pidatonya selesai bergema, Harvey maju selangkah dan mengayunkan pedangnya ke samping. Ayunannya begitu cepat sehingga menciptakan bayangan. Itu ada pedang. Tyson sangat senang. Dia akhirnya melihat kepala instruktur memegang pedang lagi. Saat itu, ayunan tunggal pria ini mampu menebas baju besi dan helm tentara dari kelima negara terkuat. Kali ini, ayunannya masih mengejutkan seluruh dunia. Mata Raja Pedang berkedut, jantungnya berdetak kencang. Ekspresi riang di wajahnya segera menghilang. Dalam apa yang disebut 8 Raja Surgawi, Raja Pedang dianggap sebagai eksistensi yang tak tertandingi. Tapi di depan pria ini, dia merasa tidak berdaya. Orang ini cepat. Dikatakan bahwa tidak ada seni bela diri yang sempurna. Hanya kecepatan tercepat yang akan berhasil pada akhirnya. Harvey telah mengambil pepatah yang ekstrim pada saat ini. Saat Harvey mengayunkan pedangnya, bilahnya sudah sedekat mungkin dengan tenggorokan pendekar pedang itu. Stray Dog tanpa sadar berteriak. Awas! Raja Pedang bahkan tidak bisa bereaksi terhadap ayunan itu. Seiring dengan kepulan keras, kepala terbang ke atas. Wajah itu masih menunjukkan ekspresi ketakutan beberapa saat sebelum kematian. Tubuh tanpa kepala itu bergoyang, lalu menjatuhkan diri ke tanah. Ini. Stray Dog jatuh terduduk di tanah. Bau urin ada di sekujur tubuhnya. Dia telah melihat cukup banyak orang kuat dalam hidupnya, tetapi keberaniannya langsung hancur oleh satu ayunan pedang itu. Tyson, apakah kau mengerti sekarang? Harvey dengan santai menyerahkan pedang itu kembali kepada Tyson. Mata Tyson bersinar terang. Dia dengan hormat menjawab. Terima kasih atas pengajaran Anda, kepala instruktur. Saya akan mengingat ini. Tidak buruk. Ingatlah untuk membersihkan ini. Kita tidak ingin membuat anak-anak takut. Harvey kemudian berbalik dan pergi. Dia tampak seperti orang biasa,
Tidak peduli kemanapun orang terlihat seolah-olah dia bukan orang yang mengayunkan pedang sebelumnya. Bab 1457. Tepat ketika Harvey York mengalahkan yang disebut Raja Pedang. Di pintu masuk Universitas Southlight, sosok cemas berjalan keluar pada saat ini. Cynthia Zimmer melihat jam di ponselnya dan dengan cepat menelepon Harvey beberapa kali, tetapi tidak ada yang mengangkat. Kakak ipar sangat kejam. Beraninya dia tidak mengangkat telepon. Cynthia sedikit mengernyit. Harvey setuju untuk ikut dengannya ke universitas, tetapi dia bahkan belum sampai di sana. Halo, apakah kamu Nona Cynthia? Seorang pria tinggi dan tampan berjalan menuju Cynthia dan dengan sopan bertanya. Itu aku, dan kamu. Aku salah satu mahasiswa yang kuliah di Universitas Southlight. Guru memintaku untuk mengajakmu berkeliling. Jawab pria itu sambil tersenyum. Cynthia merasa agak curiga. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Pria itu melihat sekelilingnya dan tertawa. Ini surat pengantarnya. Kamu akan tahu ketika kamu melihatnya. Cynthia dengan penasaran mengintip surat itu. Tetapi pada saat berikutnya, pria itu dengan marah mengambil handuk dari tangannya dan menutupinya di wajah Cynthia. Cynthia bergoyang sementara penglihatannya menjadi kabur. Seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia bahkan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Pria itu melambaikan tangannya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Sebuah Toyota Alphard kemudian melaju, dan Cynthia kemudian dimasukkan ke dalam mobil. Siapa kalian? Apa yang sedang kalian lakukan? Di belakang Cynthia, kepala sekolahnya, Nyonya Yuna, secara kebetulan keluar dari pintu masuk. Saat dia melihat apa yang terjadi, dia berteriak sambil tubuhnya gemetar. Tetapi orang-orang di dalam mobil bahkan tidak memperhatikannya. Mobil segera berbalik dan pergi. Di pinggiran kota Bakwood, Harvey tampak acuh tak acuh sementara setumpuk mayat tergeletak di depannya. Ethan Hunt perlahan menyarungkan pedangnya dan membungkuk. CEO York, kami mengkonfirmasi semua identitas mereka. Mereka semua pensiunan tentara dari Country J. Aku mengerti. Harvey mengangguk dengan tenang. Harvey tidak terburu-buru untuk berurusan dengan Roy Garfield. Tetapi karena dia terus melewati garis bawah Harvey, dia tidak perlu bersikap sopan. Telepon Harvey berdering pada saat ini. Dia menerima panggilan itu setelah mengerutkan kening sejenak. Nada lembut namun tergesa-gesa dari seorang wanita bergema dari sisi lain telepon. Harvey, Cynthia diculik dari luar universitas. Apa? Harvey sedikit gemetar. Dia diculik. Oleh siapa? Nyonya Yuna kemudian dengan cepat menjawab. Aku tahu siapa dia. Dia murid pertukaran dari Country J. Dia pasti bersama Star Chaebol. Harvey segera memahami situasinya. Karena para profesional melindungi Mandy Zimmer dan Yvonne Xavier, Roy tidak punya cara untuk menghadapi mereka. Namun, Harvey melupakan Cynthia. Roy mengambil kesempatan untuk mengejarnya. Aman untuk mengatakan bahwa Roy tidak punya dasar. Minta kantor polisi Bakwood untuk memberitahu kami tentang keberadaan Roy sekarang. Kata Harvey dingin. Ethan mengangguk dan segera mengeluarkan perintah. Ethan kemudian berjalan ke depan setelah beberapa saat dan berkata. Kepala instruktur, kami tahu di mana Roy. Dia berada di dalam sebuah villa di pinggiran kota Bakwood. Haruskah saya memanggil saudara-saudara dari SWAT Camp? Harvey kemudian menjawab dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Cynthia sudah dalam bahaya. Tidak ada waktu. Aku akan pergi ke sana sendiri. Ethan mengangguk tegas. Saya akan pergi dengan Anda kalau begitu. 3 orang suci taekwondo dari Country J dan 3 raja surgawi lainnya mungkin juga sedang menunggu Anda di depan mata. Mereka datang untuk Anda. Harvey mengangguk. Waktu sangat penting. Pada saat seperti ini, 2 kepala lebih baik dari 1. Bab 1458. Di sebuah villa di Teluk Heart River Bakwood. Ini adalah distrik yang berkembang pesat selama bertahun-tahun. Hanya ada 1 villa di seluruh distrik. Villa itu sendiri berdiri di atas semenanjung. Jalan-jalan di sekitarnya curam seolah-olah itu adalah benteng alami. Dan di luar villa, dinding yang sangat sempit dan panjang mengelilinginya.
Kabel listrik ditempatkan di seluruh dinding. Pertahanannya sangat ketat. Sekitar selusin orang menjaga pintu masuk. Mereka semua pria tinggi dan kuat mengenakan seragam kamuflase. Mereka tampak seperti pensiunan tentara dari Country J. Sebuah mobil baru saja tiba dan diparkir di pintu masuk villa. Harvey York dan Ethan Hunt keluar dari mobil dan meninggalkan jaket mereka. Mereka berencana untuk menumpahkan banyak darah malam itu, jadi mereka harus meninggalkan beberapa pakaian bersih. Bahkan sarung Ethan tertinggal di dalam mobil. Dia memegang pedang dengan satu tangan sambil mengikuti di belakang Harvey dengan ekspresi dingin di wajahnya. Hari itu, Dewa Perang merasa seperti sedang mengikuti kepala instruktur untuk menaklukkan tanah selama medan perang Euro-Amerika sebelumnya. Dia bukan orang yang memimpin SWAT camp sebelumnya. Dia hanya seorang prajurit biasa. Ini adalah wilayah pribadi. Semua penyusup akan mati. 4 pria muncul dengan ekspresi garang di wajah mereka saat ini. Ini adalah properti Country J. Keluar. Heh. Ethan terkekeh ringan dan maju selangkah, lalu mengayunkan dengan punggung pedangnya. Engah. Orang-orang itu segera dikirim terbang ke arah gerbang baja. Bajingan, kau mencari kematianmu. Beberapa pria lagi berteriak sambil bergegas maju. Tangan kanan Ethan kemudian bertumpu pada gagang pedangnya. Pedang itu sedikit menjentikkan setelahnya. Beberapa profesional dari Country J menunjukkan ekspresi yang luar biasa, lalu jatuh ke tanah satu demi satu. Tidak ada satu gerakan pun. Di depan Ethan, yang disebut elit dari Country J, bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Siapa di luar sana? Beberapa elit lagi bergegas keluar setelah mendengar keributan itu. Para elit itu tersentak setelah melihat tumpukan mayat di tanah dengan gerbang yang rusak. Mereka kemudian secara tidak sadar meraih senjata api mereka. Memotong. Ethan sudah mengayunkan pedangnya bahkan sebelum mereka bisa mengeluarkan senjata mereka. Engah. Orang-orang itu bahkan tidak bisa bereaksi terhadap ayunan juga. Mereka dikirim terbang di kedua sisi. Harvey mengikuti di belakang Ethan, tidak menunjukkan emosi apapun saat melihat pemandangan itu. Dia dengan santai mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya, lalu dengan tenang berjalan ke depan. Sekitar 10 pria lagi muncul pada saat ini. Orang-orang itu semua sedang berpatroli. Ketika mereka mendengar suara yang datang dari sini, mereka semua secara tidak sadar datang ke sini untuk melihatnya. Memalukan. Tubuh Ethan sudah bergerak bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Kepulan. Suara tenang bergema ringan. Cahaya menyilaukan dari pedang seperti cahaya bulan. Melawan dewa perang seperti Ethan, yang disebut elit Country J tidak memiliki kesempatan bertarung. Pada saat ini, sudah ada banyak elit di sekitar yang disiagakan oleh pemandangan itu. Mereka semua keluar dari tempat persembunyiannya. Setelah melihat pemandangan rekan elit mereka yang menderita luka berat, wajah mereka semua kehilangan warna. Bajingan. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendekat. Bunuh mereka. Sangat disayangkan bahwa bahkan sebelum mereka bisa membidik dengan senjata api mereka, nyawa mereka sudah hilang. Bau darah berlama-lama di seluruh halaman. Malam itu diwarnai dengan warna merah. Ethan memegang pedang dengan satu tangan, tangan lainnya menjaga Harvey sementara mereka perlahan menuju ke dalam gedung. Dan dalam seluruh proses ini, Harvey bahkan tidak melakukan pukulan. Melihat lusinan pria yang terbaring rata di tanah, mata para elit semuanya berkedut liar. Jantung mereka berdebar tanpa henti. Pria ini terlalu kuat. Atau lebih tepatnya, dia bukan pria. Dia adalah dewa perang yang legendaris. Bab 1459. Para elit di gedung utama akhirnya terkejut. Beberapa pria tiba-tiba muncul dari segala arah. Mereka mengeluarkan senjata api dan senjata baja dingin mereka dan mulai meneriakkan peringatan satu demi satu. Desir, desir, desir. Ethan Hunt berada di garis depan orang-orang ini. Ekspresinya dingin. Pedangnya berkilau seperti cahaya bulan, dan dia menjatuhkan semua orang yang mencoba mengarahkan senjata mereka ke Harvey. Hanya semenit kemudian, hampir 50 orang telah jatuh di samping Harvey dan Ethan. Mayat ada di mana-mana,
dan seluruh tempat itu berantakan. Harvey dan Ethan tiba di pintu masuk gedung utama dalam 3 menit. Pada saat itu, semua tuan di seluruh villa bergegas. Seketika, semua senjata api dan pedang diarahkan ke arah Harvey. Harvey menyendiri. Katakan pada Roy Garfield untuk keluar. Lancang. Apakah kau tahu siapa aku? Seorang pria yang mengenakan jubah menyerbu keluar dari kerumunan, menunjuk dan meneriaki Harvey. Kau berani menerobos masuk ke wilayah Star Chaebol dan bertindak sangat tidak sopan. Kau punya nyali. Desir. Tapi sebelum pria ini selesai berbicara, Harvey sudah melangkah maju dan menamparnya. Kulit pria itu berubah drastis, dan sosoknya mundur dengan keras. Namun, dia terlambat. Tamparan Harvey mendarat di wajahnya. Kepalanya membentur tanah dan kemudian dia berlutut tanpa sadar. Ekspresi kaget dan tidak percaya mewarnai matanya. Dia adalah Raja Stelhead, salah satu dari 8 Raja Surgawi. Dia telah berlatih kepala besi legendaris, dan kepalanya bisa menembus dinding. Namun, Harvey telah menamparnya hari ini. Harvey tidak meliriknya dan melanjutkan dengan acuh tak acuh. Aku akan mengatakannya lagi. Beritahu Roy untuk keluar. Pria berjubah lain muncul. Rambutnya panjang, dan penampilannya seperti peri. Dia melompati kepala semua orang dan mendarat di depan Harvey, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Mata Ethan sedikit menyipit. Dia bisa merasakan kekuatan lawan baru ini. Aku adalah Raja Harimau, peringkat kedua di antara 8 Raja Surgawi. Raja Harimau yang memproklamirkan diri menatap Harvey dengan tatapan dingin. Kau benar-benar terampil. Kau pasti memiliki latar belakang yang kuat, bahkan mungkin suatu kecakapan pertempuran dewa perang. Sayangnya, aku berbeda dari orang bodoh lainnya. Aku. Suara Raja Harimau berhenti tiba-tiba ketika Harvey mengirimnya terbang dengan tamparan yang kuat. Dia terlempar ke udara dan segera kehilangan suaranya. Sekali lagi, satu lagi ditampar sampai mati. Harvey berkata dengan acuh tak acuh. Tidak adakah di antara kalian yang mengerti? Katakan pada Roy untuk keluar dan menemuiku. Para elit Country J tercengang. Permusuhan awal mereka sekarang berubah menjadi ketakutan. Pria yang berdiri di depan mereka ini terlalu menakutkan. Dia langsung membunuh 2 otoritas tingkat raja hanya dengan 2 tamparan. Ini di luar imajinasi siapapun. Ethan melengkungkan bibirnya sedikit. Bagaimana mereka memiliki keberanian untuk mengklaim diri mereka sebagai raja dengan level rendah mereka? Tampaknya kebanggaan Country J telah mencapai tingkat yang tak terduga. Desir. Sesosok ramping melangkah keluar saat kerumunan itu gemetar dengan sepatu bot mereka. Dia adalah seorang wanita paruh baya dengan pakaian hitam. Bekas luka merambah wajahnya, memberinya penampilan yang garang. Dia menatap Harvey dengan mata tegas, dan berbicara perlahan. Anak muda, kau memang sangat kuat. Tapi aku akan memberimu pelajaran hari ini. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, selalu ada seseorang yang lebih kuat. Hari ini, aku, Raja Naga. Tamparan. Harvey pindah. Sama seperti sebelumnya, dia menamparkan wajah Raja Naga. Tidak peduli seberapa kuat kau, selalu ada seseorang yang lebih kuat. Tamparan. Kau tidak pantas mengajariku. Tamparan. Kau bahkan bukan dewa perang. Beraninya kau mengaku sebagai raja. Siapa yang memberimu hak? Bab 1460. Setelah tamparan Harvey, kepala yang memproklamirkan diri dari 8 Raja Surgawi, Raja Naga dari Country J, runtuh. Kematian, sia-sia. Dia adalah raja dari satu generasi dan telah menjadi liar di Country J. Namun, dia ditampar sampai mati oleh satu pria. Para elit Country J menjadi sangat pucat saat melihatnya. Sekarang, mereka tidak lagi memiliki keberanian untuk mengangkat senjata mereka melawan Harvey. Harvey acuh tak acuh. Dia mengambil tisu untuk menyeka jarinya. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Keluar dari sini, Roy Garfield. Adapun kalian semua, berhentilah mengorbankan dirimu sendiri. Keheningan yang mematikan menyebar ke seluruh kerumunan. Mereka diam seperti orang mati.
Mereka tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan berani menerobos gerbang dan membunuh orang-orang mereka di Bakwood, di semua tempat. Pria ini bahkan berani memanggil Roy dengan nama untuk keluar. Udaranya hening, membeku kaku. Ada yang kaget, ada yang serius, dan ada yang mengatupkan giginya karena frustrasi, tapi tidak ada yang berani bergerak atau berbicara. Dalam keadaan normal, mereka akan menganggap siapapun yang berani menantang Roy secara terang-terangan sebagai orang gila. Roy Garfield adalah murid sejati Wallace Park. Dia juga wakil perwakilan cabang Star Chaebol Country J di negara besar H. Dia adalah orang yang memiliki otoritas tinggi. Bahkan seorang pejabat provinsi harus berlutut di hadapannya. Tentunya, pria berpenampilan biasa seperti Harvey tidak bisa memprovokasi seseorang seperti Roy. Namun, pada saat ini, 3 Raja Agung yang tinggal di villa semuanya telah meninggal. Mereka semua ditampar sampai mati oleh Harvey, dan mereka yang menyaksikannya tahu bahwa Harvey berhak bertindak begitu arogan. Mereka yang telah meninggal bukanlah siapa-siapa, mereka adalah Raja Country J yang hebat, penguasa negara. Menghadapi Harvey, kekuatan mereka tidak berarti apa-apa. Bagaimana mungkin semua orang tidak pingsan pada penemuan yang mengejutkan itu? Bagaimana mereka bisa tetap tidak terkejut? Apakah kau masih menolak untuk keluar, Roy? Lalu aku akan masuk sendiri. Orang-orang Country J selalu seperti ini. Kalian semua berparade dengan sangat arogan. Tetapi ketika itu yang paling penting, kalian berubah menjadi sekelompok pengecut yang menyedihkan. Murid sejati dari orang nomor 1 di Taekwondo. Apa yang Wallace Park ajarkan padamu? Apa dia mengajarimu menjadi pengecut? Nada suara Harvey acuh tak acuh, tetapi kata-katanya menginjak-injak reputasi Roy. Bang! Pintu villa ditendang terbuka. Ekspresi Roy sangat dingin. Awalnya, dia menunggu untuk mengumpulkan mayat Harvey hari ini. Siapa yang menyangka bahwa kelompok Stray Dogs akhirnya musnah? Harvey bahkan menyerbu ke villa sendirian. Dan sekarang, 3 dari 8 Raja Surgawi ditampar sampai mati oleh Harvey. Roy sekarang tahu kemampuan Harvey, tetapi pengetahuan itu membuatnya murka. Ibu kota Star Chaebol, yang mereka rencanakan untuk digunakan untuk comeback mereka di Bakwood, dihancurkan sendirian oleh Harvey. Selain itu, mayat-mayat yang tergeletak di tanah semuanya adalah kaki tangan dan penjaga Roy. Dulu hidup, sekarang mati dan tidak bergerak. Bagaimana mungkin Roy tidak marah dan khawatir? Tepat ketika Roy muncul, para elit Country J yang tersisa melangkah maju dengan waspada dan berdiri di depan Roy, melindunginya dengan cermat. Mereka telah melihat kekuatan Harvey beberapa saat sebelumnya, dan mereka tidak berani menganggapnya enteng pada saat ini. Harvey mengamati Roy dengan cermat dan berkata dengan acuh tak acuh. Garfield. Aku seharusnya memberitahu Star Chaebol sebelumnya, tetapi siapapun yang berani melangkah ke Southlight tidak perlu kembali lagi. Apakah kau mendengar apa yang aku katakan? Masih mempermainkanku. Kau mau mati. Mati. Wajah Roy berubah menjadi ekspresi mengerikan. Harvey, tidak, Prince York. Apakah kau pikir aku akan berada di sini tanpa persiapan? Aku sudah menyiapkan hadiah yang luar biasa untukmu.